Tapi melihat jubah putih tubuh bagian atas Ye Tian terbuka, itu berubah menjadi untaian kain menari. Retak, ada suara tulang remuk di tubuh Ye Tian, dan segera setelah itu, otot-otot tubuh bagian atasnya meledak, dan seluruh tubuh bagian atas menjadi tebal 3 kali lipat. Otot tebal berbentuk naga di lengannya dengan cepat melingkari lengannya, dan tubuhnya membubung hingga 3 meter. Pada saat ini, Ye Tian seperti monster humanoid, berdiri di luar susunan teleportasi, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak seperti hantu. Tubuh dominasi naga Wu adalah salah satu teknik tingkat permata dari alam kelahiran spiritual. Teknik ini dibagi menjadi 12 level. Dari tubuh bagian atas dan lengan Ye Tian yang sangat mirip dengan Panlong, Anda dapat melihat bahwa dia memiliki teknik ini. Berkultivasi ke tingkat ke-9. Begitu dia membuat kaki, dan kepalanya menjadi naga, dia akan mencapai level ke-12 dari teknik ini. Pada saat itu, peringkatnya di daftar Qianlong akan naik dari setidaknya 98 menjadi 50 teratas dalam satu gerakan, nama. Karena kamu sudah gila, maka jangan salahkan aku karena kejam. Suara serak dan acuh tak acuh keluar dari mulut Ye Tian. Di bawah daging yang kuat, dia memasuki kawanan dengan tangan kosong seperti serigala, membunuh 29 orang dengan kejam. Meskipun tubuhnya telah melonjak 3 meter, gerakannya tidak rumit, tetapi sebaliknya, kecepatannya 30% lebih baik dari sebelumnya. Ye Tian seperti kera besar, dengan cepat berjalan seperti angin, dan dengan cepat melewati cahaya pedang yang seperti badai, mengayunkan 29 pukulan dalam getaran ruang. Kaca-kaca, retakan tulang yang renyah terdengar hampir bersamaan, dan setiap pukulan dari kekuatannya yang tak terbatas menghantam tubuh 29 orang. Bum-bum. Tiba-tiba, daging dan darah dari 29 orang itu pecah, membentuk pusaran air berdarah di antara kepingan salju yang beterbangan. Potongan daging cincang berdarah dan tulang patah keluar dari pusaran air dan jatuh ke salju, bercak merah bernoda salju. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan hanya butuh 3 napas waktu dari penggunaan tubuh prajurit naga oleh Ye Tian hingga membunuh 29 orang. Sangat kuat, Tan Yun menatap Ye Tian, yang sedang mandi di tengah hujan darah, dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun, giliranmu sekarang. Bersiaplah untuk mati. Ye Tian meraung seperti guntur menembus langit. Ledakan. Bumi bergetar seperti air. Ye Tian Cao Tan Yun berlari beberapa langkah, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, seluruh tubuhnya menyapu langit rendah seperti meteorit besar, melambaikan tinju seukuran cakram, dengan kasar menuju Tan Yun. Di hadapan Ye Tian, yang sangat mampu dan meningkat pesat, Tan Yun, yang sekarang sangat meningkat kekuatannya, tidak hanya tidak takut, tetapi sebaliknya, matanya penuh dengan semangat juang yang gila. Kerja bagus. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Suara pantang menyerah bergema puluhan mil di sekitarnya, mengguncang salju di dahan dan dedaunan hutan di belakang Tan Yun, gemerisik dan jatuh. Tan Yun mengerahkan 90% kekuatannya, tidak mundur tetapi maju, seperti pedang tajam terhunus, dia bergegas menuju Ye Tian seperti pedang tajam dengan tangan kanannya menghantam bumi. Ledakan. Kedua kepalan tangan itu saling memukul dengan satu sentuhan keras, dan kekuatan sombong membanjiri lengan kanan Tan Yun dari wajah tinjunya. Menusuk. Setelah Tan Yun terkejut dan terbang sejauh 30 kaki, kakinya jatuh di atas salju dan terpeleset beberapa kaki sebelum dia berdiri kokoh. Segera, seberkas darah meluap dari sudut mulutnya dan sedikit terluka. Di sisi lain, Ye Tian, tubuh Gundam yang seperti monster, di bawah pukulan Tan Yun, seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Setelah diledakkan sejauh 20 kaki, ia jatuh ke dalam salju. Selama semasing, Ye Tian melakukan tendangan voli. Setelah telapak tangan kanan menopang tanah, bumi tidak dapat menahan kekuatan telapak tangannya. Tiba-tiba, tanah dengan radius 20 kaki dari telapak tangan kanannya sebagai pusat ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Nak, kamu mengejutkan Ye Mou.
Dengan kekuatanmu, kamu bisa bertarung melawan pembudidaya Dzogchen biasa. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka dalam satu abad, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku, Ye Tian. Kamu harus mati hari ini. Hehehehe, membunuh seorang jenius sepertimu sungguh mengasyikkan. Ye Tian, yang menopang tanah hanya dengan satu tangan, tiba-tiba menendang tanah dengan kaki kanannya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya melingkar, dan dia bergegas menuju Tan Yun dengan lebih bersemangat. Kecepatannya sangat cepat, membunuh. Tan Yun tidak memiliki kata-kata tambahan, kata bunuh keluar dari mulutnya seperti binatang buas. Dia menghabiskan 10% kekuatannya dan dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual dari kolam spiritual ke lengan kanannya. Seluruh lengan kanan bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan di langit redup, busur yang indah terbentuk seperti meteor, dan tinju kanan menghantam tinju dari pemboman. Boom, berdengung. Kedua pria itu bertemu dengan dua pukulan tanpa syarat, dan tiba-tiba, badai energi meledak seperti sekelompok sinar cahaya putih dan keemasan. Yue yang perkasa menghancurkan bumi, dan area dengan radius 150 kaki tersapu salju dan debu. Bum-bum, tidak jauh di belakang Tan Yun, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tidak tahan benturan, pecah dan jatuh ke tanah. Batang seperti ember ada di mana-mana. Engah. Saat Yue menghilang, Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut. Setelah terbang puluhan kaki di udara, Tan Yun jatuh ke dalam hutan yang hancur. Seluruh lengan kanannya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, setetes darah seperti embun, mengalir keluar dari luka di lengan kanannya, menetes ke tanah. Batuk. Tan Yun batuk seteguk darah, berdiri dengan goyah, matanya tertuju pada tubuh Ye Tian yang juga berbaring 100 meter jauhnya. Tan Yun, kamu sangat mengejutkanku sehingga kamu bisa berdiri di bawah kekuatan penuhku. Aku akui kamu membuatku merasa ketakutan. Jika kamu tidak membunuhmu hari ini, begitu kamu dewasa, aku takut orang yang mati di masa depan. Akankah ini aku, Ye Tian? Ye Tian menyeringai dan berdiri. Dia mengabaikan seluruh lengan kanannya yang berdarah, dan berjalan menuju Tan Yun dengan penampilan garang. Setiap langkah yang dia ambil, niatnya untuk membunuh sangat kuat. Seperti yang dia katakan, dia menghadapi Tan Yun dengan ketakutan. Bukan kekuatan Tan Yun saat ini yang ditakuti, tapi potensi Tan Yun. Oh, jika kamu ingin membunuhku, terserah kamu untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Saraf Tan Yun menegang, tangan kanannya membalik, dan pedang panjang melintas dari cincin semesta ke tangan kanannya. Centang untuk mencentang, Tan Yun mencengkeram gagangnya dengan erat, dan darah di lengannya meluncur turun ke tubuh pedang di sepanjang gagangnya, jatuh ke tanah setetes demi setetes. Ini adalah musuh terbesar yang dihadapi Tan Yun sejauh ini. Tan Yun dapat melihat dari fakta bahwa Ye Tian baru saja membunuh 29 murid tingkat ke-9 dari alam embrionik roh, bahkan jika dia melakukan langkah penjara besar, dia akan diambil alih oleh Ye Tian dalam waktu singkat. Hidup dan mati adalah hari ini, Tan Yun memutuskan untuk mencobanya. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, Anda harus mengalahkan Ye Tian dan kembali ke sekte hidup-hidup. Gerakan pedangnya. Oke. Aku akan bersamamu. Ye Tian Cao. Tan Yun mendekat, lengan kanannya menjentikkan, dan ketika alam semesta berdering cahaya hitam bersinar, pedang lebar hitam sepanjang 10 kaki muncul di telapak tangannya. Tan Yun, kamu tidak sebaik aku dalam hal kekuatan fisik. Jika kamu berbicara tentang senjata sihir, aku adalah senjata spiritual terbaik dengan berat 18.000 kati, dan kamu tidak sebaik aku. Ye Tian tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba melompat tinggi, bertahan. Kekuatan pedang menghancurkan gunung Huasan, dan menebas ke arah Tan Yun dengan kecepatan arus.